Assalamualaikum teman-teman semua, berjumpa lagi bersama tutorial Bang Tani. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja pada inti pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah setelah kita melakukan sambung melada vs lada, apakah sudah aman dari serangan hama ataupun penyakit-penyakit yang lainnya? Nah, baiklah teman-teman, untuk kita yang pemula apalagi yang sudah memesan bibit melada sambung, mungkin harganya juga cukup lumayan mahal, sudah memesan dari tempat yang jauh, saya harap video ini jangan di-skip. Baiklah teman-teman semua, agar kita benar-benar tahu apa sih sebenarnya tujuan dari melada sambung. Nah, baiklah, kita bahas paling bagian bawah dulu ya teman-teman. Seperti ini, di sini saya membuat sampel penyambungan melada vs lada biasa. Nah, yang pertama, melada ini sedara dengan lada biasa yang seperti ini teman-teman. Yang teman-teman lihat ini di sini saya buat sampel penyambungannya masih sangat kentara sekali ya teman-teman, terlihat. Nah, di sini yang pertama dia sedara dengan melada dengan lada biasa, dan yang kedua tujuan untuk melakukan penyambungan seperti ini itu karena melada paling bagian bawah ini itu mampu bertahan di tempat curah hujan yang tinggi teman-teman. Mampu bertahan di tempat yang paling lembab, di tanah yang paling lembab, sehingga kenapa para senior kita menemukan ini teman-teman, sehingga bisa terjadi melakukan penyambungan seperti ini itu karena tujuannya untuk mencegah busuknya pangkal batang seperti yang ini ya teman-teman. Ini akan membusuk jika kita tidak melakukan penyambungan melada vs lada biasa. Nah, itulah tujuannya. Di sini kita melakukan penyambungan yang ditemukan oleh para senior kita yang ada di luar sana, sehingga kita pun juga mengikuti cara ini untuk melakukan penyambungan melada vs lada biasa. Lanjut daripada itu teman-teman, melada ini juga mampu bertahan hidup di tempat yang paling kering. Contohnya misalnya seperti di tempat saya ini kan tanahnya miring, jadi melada ini memang benar-benar sangat kuat terhadap serangan paparan sinar matahari yang panas, dan juga mampu hidup di tempat curah hujan, di tempat yang paling lembab sekalipun berair. Dan perlunya kita berterima kasih kepada senior kita yang pertama menemukan melada sambung vs lada biasa ini. Yang jelasnya saya juga berterima kasih banyak karena sudah menemukan inovasi-inovasi yang tren sampai saat ini yang dikembangkan oleh petani lada kita yang pemula maupun yang senior. Setelah kita melakukan penyambungan seperti ini ya teman-teman, apakah sudah bebas dari serangan penyakit, yaitu busuk pada pangkal bawah atau busuk akar? Dan yang kedua, apakah sudah bebas dari serangan rayap ataupun hama-hama yang lainnya? Nah, kalau kita bahas dari atas seperti ini, di bagian atas ini teman-teman tentunya tidak terbebas dari serangan hama ataupun penyakit yang lainnya. Nah, di sini teman-teman, tentunya teman-teman melihat ada melada sambung yang sudah mengering seperti ini. Itu melada sambung ini tidak kuat terhadap serangan hama, yaitu adalah rayap. Seperti contoh yang ini ya teman-teman. Nah, ini diserang dari paling bagian bawah ya teman-teman, diserang rayap, dimakan rayap, di bagian akar ini dimakan rayap sampai berlubang pada bagian dalam, sehingga kalau kita bercerita masalah kekuatan dari melada sambung ini, tentunya kalau dari serangan hama dia tidak kuat dari serangan hama. Tetapi kalau kita bahas masalah kekuatannya untuk hidup di tempat yang lembab ataupun di tempat yang kering, memang melada sambung ini paling nomor satunya untuk bertahan hidup di tempat yang paling berair ataupun di tempat yang kering. Nah, kalau kita melihat masalah hama seperti ini ya teman-teman, ini kan di bagian bawah ini ada rayap, sehingga terjadi mati seperti ini tuh sudah dimakan dan sampai berlubang pada bagian dalam ya teman-teman, dan membusuk seperti ini, sehingga apa yang teman-teman saksikan di sini bersama saya terjadi mati seperti ini ya teman-teman. Bahkan melada sambung ini sudah saya potong teman-teman seperti ini. Ini saya biarkan dulu. Nanti setelah saya bersihkan, setelah saya kasih duradan, baru akan saya tanami kembali. Nah, ini kemarin saya tanam hanya untuk membuat sampel. Saya ingin mencari tahu bagaimana betul kekuatan dari melada sambung ini. Nah, tentunya teman-teman, kalau kita membahas mulai dari atas seperti ini, dari daun, ranting ataupun buah, nah tentunya masih saja ada serangan hama yang dilakukan oleh hama ya teman-teman. Tentunya dengan cara menangani, yaitu melakukan penyemprotan agar terhindar dari hama.
Tentunya kita melakukan penyemprotan memberikan insektisida ataupun fungisida agar tetap aman dari serangan hama. Untuk hama di bagian bawah, tentunya pada saat kita melakukan penanaman tidak lupa juga kita memberikan duradan ya teman-teman, untuk meracuni hama yang terdapat pada bagian bawah yang tidak terlihat, seperti contoh rayap yang tinggal di bawah tanah yang berpotensi memakan batang bawah dari melada sambung yang kita tanam di kebun. Nah, jadi teman-teman, dari video ini kita bisa belajar bagaimanakah setelah kita melakukan penyambungan melada, apakah sudah aman dari hama ataupun penyakit yang lainnya. Dan ternyata memang melada sambung vs lada biasa ini hanya bertujuan untuk menghindari busuknya pangkal bawah, dikarenakan lokasi kebun kita itu berpotensi kelembapan atau curah hujannya tinggi. Dan untuk masalah penanganan hama, mulai dari daun sampai penanaman di bagian bawah seperti ini tuh tak lepas dari pemberian racun agar tidak terjadi serangan hama seperti yang saya perlihatkan di awal tadi. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan saya apakah setelah kita melakukan penyambungan melada vs lada biasa apakah sudah aman dari serangan hama. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Kalau teman-teman suka silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Kurang lebihnya video saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.